Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atia Manzilatur Rahma dengan NIM 060403200074. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar manajemen perkantoran untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah manajemen perkantoran. Sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai administrasi, baik dalam arti sempit maupun arti luasnya. Dalam arti sempit, administrasi ialah kegiatan menyusun dan mengumpulkan data dan informasi secara sistematis, memberikan informasi kepada yang membutuhkan, dan menghubungkan informasi secara keseluruhan agar lebih mudah ditemukan. Sedangkan dalam arti luas itu sendiri, administrasi ialah kegiatan dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya yang ada, berdasarkan pembagian kerja yang ditetapkan dalam suatu struktur organisasi tersebut. Selanjutnya ialah pengertian dari manajemen. Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut beberapa ahli, beberapa tokoh, menurut Hasibuan pada tahun 2010 mengatakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Terry dalam Nawawi pada tahun 2011 adalah pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan yang telah ditentukan dengan menggunakan tangan orang lain. Dan masih banyak pula pendapat-pendapat dari tokoh-tokoh yang lainnya. Namun dapat disimpulkan dari pendapat-pendapat tokoh-tokoh yang ada bahwasanya manajemen adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mengatur dan mengelola berbagai sumber untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Selanjutnya ialah fungsi dari manajemen. Fungsi manajemen ada 4. Yang pertama ialah fungsi perencanaan atau planning. Yang kedua, fungsi pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga ada fungsi pengarahan atau actuating. Dan yang terakhir ada fungsi pengendalian atau controlling. Sedangkan untuk pengertian kantor itu sendiri, kantor berasal dari bahasa Belanda yang berarti kantor, yakni ruang, pekerjaan, lokasi agensi, dan yang lain-lain. Dari kata office, itu adalah tempat di mana layanan disediakan. Definisi kantor dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, kantor yang dinamis dan mencakup proses yang terlibat dalam melakukan kegiatan seperti mengumpulkan, merekam, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan data. Dalam arti sempit adalah tempat berlangsungnya kegiatan administrasi. Faktor penting dalam kantor adalah pemimpin, karena dengan adanya kepemimpinan dapat mampu membuat perubahan dengan menganalisa apa yang menjadi kelemahan dan kekuatan baik internal dan eksternal organisasinya. Untuk fungsi dari kantor itu sendiri, yang pertama ialah untuk menerima informasi, yang kedua untuk merekam informasi, yang ketiga untuk mengatur informasi, yang keempat untuk memberi informasi, dan yang terakhir untuk melindungi aset perusahaan. Nah, dapat disimpulkan dari arti masing-masing kata tersebut bahwasanya manajemen perkantoran ialah serangkaian kegiatan untuk merencanakan, mengatur, mengarahkan, mengawasi, serta mengendalikan pelaksanaan hal-hal agar bisa berjalan dengan tertib. Terdapat 2 ruang lingkup dalam manajemen perkantoran, antara lain ialah ruang perkantoran, komunikasi, pegawai kantor, perabotan dan perlengkapan kantor, peralatan dan mesin kantor, perbekalan dan keperluan tulis. Suatu kantor dapat disebut sebagai kantor modern jika setiap aktivitasnya telah diperhitungkan secara rasional sesuai dengan kebutuhan kantor itu sendiri. Ciri-ciri kantor modern dari segi aktivitasnya seperti alat penyambung panca indera dan ingatan pimpinan, membantu pimpinan dalam mengambil keputusan dan pengaturan pekerjaan, membantu pimpinan dalam penyederhanaan kerja dan penyederhanaan sistem. Sedangkan menurut segi sarana dan prasarana yaitu punya bangunan dan tata ruang yang baik serta modern. Seluruh sistem administrasinya dibangun berbasis teknologi informasi sehingga pelaksanaan pekerjaan lebih efektif, aman, dan akurat. Perlengkapan kantor sesuai dengan keperluan terkini, misalnya komputer dan yang lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai konsep dasar manajemen perkantoran. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada yang salah dari apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.